Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengorganisasian informasi hasil belajar siswa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada dasarnya, informasi hasil belajar siswa yang kita peroleh dari tes itu pada awalnya masih berupa skor mentah atau raw score, berupa data terserak atau belum tertata. Karena data belum tertata dengan baik, maka kita sebagai guru akan menemui kesulitan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil belajar siswa tersebut. Data tersebut perlu kita atur sedemikian rupa agar mudah kita pahami. Misalnya, kita urutkan mulai dari data terbesar hingga data terkecil. Atau kita dapat juga sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, pada kali ini kita fokus memasukkan informasi hasil belajar siswa ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita urutkan data dari data terbesar hingga data terkecil. Kedua, tentukan rentang. 3, tentukan banyak kelas interval. 4, tentukan panjang kelas interval. 5, tentukan ujung bawah kelas interval dari data terkecil. Keenam, masukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ini ada contoh. Maaf, ada penjelasannya ini. Untuk mencari rentang, itu rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Banyak kelas interval, itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah banyak data. Kalau di kelas kita itu ada 20 siswa, berarti datanya adalah N-nya adalah 20. Kalau 25 berarti 25, jadi tergantung kalau yang N ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah panjang kelas interval, di mana rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas. Ini ada contoh hasil tes siswa tengah semester dan akhir semester. Jumlah siswanya adalah 24. Oke, ingat langkah pertama adalah urutkan data dan ranking. Ini kita pakai yang tes dulu, tes tengah semester dulu ya. Kita gunakan yang tengah semester. Oke, setelah kita urutkan, itu ternyata yang tertinggi adalah 97 dan yang terendah adalah 45 nilai yang diperoleh oleh siswa. Sehingga kita ranking dia 1, 2, 3. Di sini ada 8,5 karena nilainya sama. Di sini juga 13,5 karena nilainya sama. Setelah data kita urutkan dan kita ranking, kemudian kita cari rentangannya, di mana rumusnya adalah, sekali lagi, rumus untuk mencari rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, ini dia. Nilai tertinggi berapa? 97. Nilai terendah 45. 97 kurangi 45 sama dengan 52. Sekarang banyak kelas interval. 1 ditambah 3,3 log N. N-nya berapa? 24. Ini ingat ya, 24. Log 24 itu adalah 1,38. Ya. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Ya. Jadi tidak bisa kita kerjakan 1 tambah 3,3 baru dikali ini, tidak bisa. Jadi ini dulu yang dikerjakan, 3,3 dikali 1,38. Ketemu 1 tambah 4,55. Hasilnya adalah 5,55. Jadi banyak kelas interval untuk nilai tengah semester ini adalah 5 atau 6. Oke, mungkin teman-teman bertanya yang mana sih maksudnya kelas interval. Oke, jadi kelas interval itu biasanya kan kalau di data statistik ya, atau data hasil belajar itu kita pernah melihat begini, misalnya ada 40 ya sampai 50
60 ya, bisa sampai 70 ya. Kemudian ada 80 sampai 90. Ini contoh saja teman-teman ya. Oke, jadi banyak kelas interval itu maksudnya adalah 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya ya kelas interval yang ini. 1, 2, 3 ya. Oke. Oke. Sekarang yang keempat, setelah kita temukan kelas intervalnya, kita cari panjang kelasnya. Dimana rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas. Ya. Oke, rentangannya berapa? 52. Dibagi berapa? Misal bisa kita pakai 5 atau 6. Oke, kita pakai 6 coba ya. Kita coba pakai 6. Nanti kita temukan hasil 8,67 ya. Jadi panjang kelas intervalnya itu 8 atau 9. Sedangkan ujung bawah kelas interval itu adalah 45 karena data terkecil ujung bawahnya ya. Oke, setelah kita dapatkan hasil perhitungan seperti ini, kita dapat memasukkannya ke dalam tabel distribusi frekuensi contoh ini. Oke. Ini kita pakai 8 ya. Tadi kan pilihannya ada 8 atau 9 ya. Kita coba pakai 8 ini. Data terkecil 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Kita hitung. 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8. Jadi pas ya 8. Jadi panjang kelasnya itu adalah 8 dimulai dari 45 sampai 52. Kita masukkan 45, 52 sama halnya juga 53, 60 ya, 61, 68, 69, 76, 77, 77, 84, 85, 92, lebih dari 93. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita cari dari data yang ini. Ya, dari data ini kita cari yang rentangan 45 sampai 52 itu berapa? Ya, 45 sampai 52 satu orang ya. Kita tulis 1. 53 60 berapa orang? Ya. 53 60. 53 1 2 3. Berarti ada 3 ya. Cek 3. Jadi caranya seperti itu ya untuk mencari frekuensinya. Sehingga nanti kita temukan totalnya adalah 24. Oke, itu yang panjang kelas intervalnya adalah 8. Sekarang kita cross check ya. Benar enggak sudah yang kita kerjakan ini? Kita cross check dulu, teman-teman. Tadi kita menggunakan panjang kelas adalah 6 ya. 6. Kita hitung. Benar enggak 6 ini? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi tidak sama ya. Jadi tidak sama, seharusnya kalau panjang panjang kelasnya 8, banyak kelasnya harus 6 karena kita menggunakan 6 ini ya, teman-teman. Ya. Jadi bisa dikatakan tabel yang kita sajikan ini adalah salah. Ya, salah. Nah, jadi bisa dikatakan ini salah. Oke. Sekarang kita coba menggunakan 9. Kita hitung sama caranya. Mulai dari data terkecil 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ini 11 ya. Maaf, 9. Maksud saya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita sajikan ke sini.
45 sampai 53, 54, 62, 63, 71, 72, 80, 81, 89, 90, 98. Caranya sama, kita cari 4553 itu berapa? 4553 2 ya. Kemudian 5462, 5462 1 2 3 5462 1 2. Ada 2 juga ya. 3 1 2 3. Ada 3. Oke, jadi gitu caranya ya. Oke, kita cross check. Tadi kita pakai 6. Ya, ini 6 dan 9. Berarti 1 2 3 4 5 6. Jadi sudah tepat ini ya. Jadi kalau kita mau menggunakan banyak kelasnya 6, berarti panjang kelas interval yang tepat itu adalah 9 ya. Kalau kita pakai 8 itu kan 7 dia ya. Ada 7 banyak kelasnya. Tapi kalau kita menggunakan 9 itu banyak kelasnya 6. Jadi sudah tepat ini ya. Nah, ini sudah tepat. Jadi begitu ya cara teman-teman, harus kita cross check dulu ya. Berapa banyak kelasnya, kemudian kita pilih pakai 8 atau 9. Nah, di antara kedua ini ya, kombinasinya adalah ada yang tepat, ada yang salah. Nah, karena kebetulan yang tepat itu adalah 9 kombinasinya. Jadi kalau kita pakai banyak kelasnya 6, panjang kelas yang kita gunakan adalah 9. Oke. 5 atau 6 ini ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan yang 5 ini ya. Tadi kan 6, sekarang kita coba 5. Caranya sama. 5 mencari ini ya. 5 atau 6. Sekarang kita pakai yang 5 ya. Oke, panjang kelas interval 52 dari sini, dari rentangan dikurangi banyak kelas. Banyak kelasnya adalah 5. Hasilnya adalah 10,4. Panjang kelas intervalnya adalah 10 atau 11. Ya. Ujung bawah kelasnya tetap 45. Oke, kita coba pakai yang 10. Hasil perhitungannya adalah begini. 45 sampai 54. 55 64, 65 74, 75 84, 85 94, lebih dari 95. Kemudian kita cross check. Ya. Cross check, banyak kelasnya adalah 5. Terus panjang kelas 10. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Jadi tidak pas ya. Tidak match antara banyak kelas dengan panjang kelas. Ya, ini tidak pas. Oke. Sekarang kita coba menggunakan 11 ya. Kita coba menggunakan 11. Begini hasilnya. Kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi yang tepat adalah kombinasi antara 5 dengan 11 gitu ya. Kombinasinya 5 dengan 11. Oke, ini tepat. Jadi begitu caranya Bapak teman-teman. Makanya perlu kita buat di sini pilihan pakai 10 atau pakai 11, atau kayak di sini juga sama, kita mau pakai 8 atau 9 karena nanti untuk cross checknya sama ndak panjang kelasnya dengan banyak kelas itu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami caranya. Jadi sekali lagi harus match ya, harus match antara banyak kelas, perhitungan banyak kelas kita ini ya, dengan panjang kelas yang kita pakai. Kalau 5 ya harus 5 banyak kelasnya ya. Nah, kalau enggak pas dipakai yang pilihan lain. Jadi setiap banyak kelas itu akan memiliki 2 kombinasi ya. Kombinasinya bisa 10 atau pakai 11. Jadi mana-mana yang dianggap yang pas gitu hasil perhitungannya ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.